Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatul Fuadi. Saya mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Saya dari program studi pendidikan guru sekolah dasar NPM 200209024, mata kuliah IPA kelas rendah. Di sini saya akan memenuhi tugas dari Ibu Indah Pertiwi, dosen pembimbing saya. Di sini saya akan mempresentasikan tugas review jurnal. Nah, di sini saya mengambil jurnal yang berjudul Studi Tempat Perindukan Nyamuk Vektor Demam Berdarah Dengue di dalam dan di luar rumah di Raja Basa, tempatnya di wilayah Bandar Lampung. Nama jurnal yaitu Sains MIPA, volume dan halaman volume 13 nomor 1 dan 57 sampai 60. Tahun 2007, penulis bernama Emantis Rosa, reviewernya yaitu saya sendiri, M. Fatul Fuadi, tanggal reviewernya yaitu tanggal 30 November 2021. Latar belakang demam berdarah dengue atau DBD adalah penyakit yang disebabkan oleh salah satu dari 4 serotipe virus dengue dari genus Flavirus dan ditularkan oleh nyamuk Aedes. Virus dengue penyebab DBD ini diketahui memiliki 4 serotipe virus, yaitu DEN1, DEN2, DEN3, dan DEN4. Penyakit ini berbahaya karena dapat menyebabkan penderitaannya meninggal dalam waktu yang singkat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tempat berkembangnya nyamuk dengue yang ada di dalam dan di luar rumah di wilayah Bandar Lampung. Nah, permasalahan dalam penelitian ini yaitu di Indonesia, kasus DBD dilaporkan pertama kali terjadi di kota Surabaya dan Jakarta pada tahun 1968. Dilaporkan juga bahwa penyakit DBD tergolong penyakit dengan kasus terbanyak sebagai penyebab kematian dengan angka morbiditas dan mortalitas yang tergolong tinggi. Sejak dilaporkan jumlah kasus dan penyebaran DBD semakin meluas hingga tahun 2005, penyebarannya sudah endemis di 300 kabupaten dengan kasus tertinggi di DKI Jakarta yaitu 11.534 penderita, dan di Provinsi Lampung DBD sering menimbulkan kejadian luar biasa dengan proporsi kasus tertinggi terjadi di Kota Madia Bandar Lampung sebesar 74,5%, dan 13 kecamatan yang ada di Kota Bandar Lampung, 11 kecamatan sudah dinyatakan sebagai dasar endemis DBD. Kelurahan Raja Basa termasuk salah satu daerah endemis DBD dengan kasus yang tidak terlalu tinggi, tetapi jumlahnya selalu meningkat dari tahun ke tahun, sehingga perlu diketahui keberadaan tempat perindukan dari vektor DBD di daerah ini. Nah, metodologi penelitian dilakukan pada bulan Februari-Maret 2005. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei secara purposif sampling dengan sampel sebanyak 40 rumah. Pengamatan dilakukan terhadap jenis dan jumlah tempat perindukan nyamuk, baik yang berada dalam rumah maupun yang di luar rumah. Nah, langsung saja kita masuk ke dalam hasil penelitiannya. Hasil penelitian di dalam jurnal ini dari hasil pengamatan terhadap jenis dan jumlah tempat perindukan di dalam rumah dan di luar rumah disajikan dalam tabel 1 dan tabel 2. Dari tabel 1 di atas menunjukkan bahwa di dalam rumah ditemukan 6 jenis tempat perindukan dengan total tempat perindukan 124 buah. Dari semua tempat perindukan tersebut ada 4 buah perindukan, yaitu bak mandi, keramik, bak mandi fiber, gentong plastik, dan vas bunga yang ditemukan berisi larva nyamuk dengan jumlah total larva sebanyak 45 ekor. Sedangkan 2 tempat perindukan yaitu ember plastik, baskom plastik tidak ditemukan adanya larva nyamuk. Data di atas menunjukkan bahwa tempat perindukan yang berisi larva lebih banyak dari tempat perindukan yang tidak berisi larva.
Adanya perbedaan jumlah larva nyamuk yang ditemukan pada tempat perindukan di dalam rumah ini diduga disebabkan karena jenis dari tempat perindukan yang berbeda. Sebab jenis tempat perindukan akan mempengaruhi jumlah peletakan telur dari nyamuk dewasa. Dari tabel 1 juga menunjukkan bahwa pada bak yang terbuat dari fiber, jumlah larva yang ditemukan lebih banyak dari bak keramik. Hal ini karena permukaan dinding bak fiber lebih besar, lebih kasar dari permukaan dinding bak keramik, sehingga lebih memudahkan nyamuk untuk menempelkan telurnya pada dinding bak fiber, sesuai dengan memudahkan nyamuk untuk menempelkan telurnya pada dinding bak fiber sesuai dengan penelitian yang dilakukan. Ditemukan di luar rumah 6 ada pada tabel 2. Tabel 2 menunjukkan tempat perindukan yang ditemukan di luar rumah 6 jenis dengan total jumlah tempat perindukan sebanyak 28 buah. Tempat perindukan yang berisi larva ada 3 jenis dengan jumlah larva sebanyak 14 ekor. Data ini menunjukkan adanya perbedaan antara jumlah tempat perindukan serta jumlah larva yang terdapat pada tempat perindukan di dalam rumah dengan di luar rumah. Di dalam rumah jumlah tempat perindukan yang ditemukan lebih banyak. Nah, setelah kita membaca hasil penelitian, di sini saya akan menjelaskan kelebihan dari penelitian ini. Menurut saya pribadi, kelebihan yang ada pada penelitian ini yaitu sangat membantu sekali untuk menunjukkan hasil penelitian yang akurat. Nah, jadi penelitian ini mempunyai hasil yang akurat gitu, yang dimana para pembaca bisa mengetahui tempat perkembangbiakan nyamuk demam berdarah yang ada di wilayah Bandar Lampung. Dan yang kekurangan dan kekurangannya yaitu literatur yang digunakan dalam penelitian ini tergolong masih sangat sedikit, sehingga penguatan secara teori untuk penelitian ini masih kurang, dan di dalam abstraknya menggunakan bahasa asing sehingga membuat pembaca kesusahan dalam membaca jurnal ini. Sekian hasil presentasi saya. Bila ada salah saya mohon maaf karena saya juga masih mahasiswa dalam proses pembelajaran. Saya akhiri dengan billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.